Aku Andika, aku biasa dipanggil Andika oleh keluarga-keluarga, oleh teman-teman dari Titi Dika Travel. Oke. Hari ini aku mau ngasih tahu tips gitu untuk lolos visa USA. Memang nggak dijamin 100% lolos sih, tapi minimal tips-tips ini bisa membuat kalian kemungkinan lolosnya lebih besar. Sebelum ke tips, jelasin dulu kenapa susah dapetin visa Amerika. Jadi orang-orang Amerika itu mereka parno akan mendapatkan banyak imigran gelap di sana. Hal ini tentunya merupakan suatu isu yang besar di sana. Setelah tahu hal itu, mari kita mulai ke tips-tipsnya ya. Tips nomor 1, jangan gugup ketika interview. Kenapa jangan gugup? Ya pastilah, kalau kita gugup saat interview, yang interview akan curiga. Ini orang kok gugup ya interviewnya? Jangan-jangan ada sesuatu di balik liburannya dia ke sana. Yang kedua, jangan sok-sokan jago bahasa Inggris. Kalau kamu memang jago bahasa Inggris, ya nggak usah diperlihatkan deh di sana. Buat apa? Jangan-jangan nanti mereka mikir kamu akan lama stay di sana. Jadi kalau perlu pura-pura bego aja deh. Pura-pura bisa bahasa Inggris seadanya aja. Kalau ditanya good morning, good afternoon misalnya, kalian jawab good morning ya good afternoon. Ketika mereka mengajukan pertanyaan lain dalam bahasa Inggris, kalian jawab dengan maaf, bolehkah kita berbicara dengan bahasa Indonesia saja? Kalau ditanya kenapa, bilang saja bahasa Inggris saya pas-pasan dan saya lebih nyaman berbicara dengan bahasa Indonesia. Tentunya kalau kamu kurang jago bahasa Inggris, mereka tidak akan curiga kalau kamu akan stay di sana untuk waktu yang lama. Ketiga, tunjukkan rasa nasionalisme kamu. Caranya gimana? Datang dengan memakai batik misalnya, atau kalau untuk perempuan pakailah kebaya. Gak usah yang aneh-aneh, yang modern aja nggak apa-apa, kemeja modern. Atau mungkin pakai kemeja biasa rapi, tapi pakai pin Garuda di sini. Kalau ditanya kenapa, ya orang Indonesia, saya suka dalam dandanan Indonesia. Pokoknya jangan bikin mereka curiga kamu akan tinggal di sana. Nomor 4, jangan bilang kalau kamu punya kenalan di sana. Misalnya kamu punya kerabat yang tinggal di sana, atau teman, atau mungkin teman dari Facebook atau dari sosial media lainnya. Ketika ditanya, pokoknya jawabannya tidak ada. Karena kalau ada, kamu akan dicurigai untuk tinggal bersama mereka dalam waktu yang lama. Mungkin jadi imigran gelap juga akhirnya. Makanya supaya mereka tidak curiga, bilang saja tidak punya kenalan, tidak punya kerabat apapun, kesana hanya untuk liburan. Kelima, pastinya penuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh kedutaan Amerika. Kalau misalnya suruh lampirkan rekening koran selama 3 bulan, minimal jumlahnya sekian juta rupiah, misalnya 50 juta rupiah, 60 juta rupiah, ya tolong dipenuhi syarat-syarat itu. Karena balik lagi, kalau kita tidak disiplin dengan syarat-syarat itu, kemungkinan gagalnya besar. Tips terakhir nomor 6, ini ya salah satu juga yang paling penting, adalah memilih agen visa yang terpercaya. Oke? Kalau kamu mau daftar sendirian, bisa. Tentunya akan lebih murah harganya. Tapi kalau kamu daftar sendirian, balik lagi, kamu nggak ada track record apapun. Kemungkinan tolaknya jelas besar. Ada juga agen yang sedikit lebih mahal, ada yang mahal, semuanya beda-beda, macam-macam. Balik lagi, agen-agen tersebut tentunya mempunyai reputasi. Tingkat kelolosan atau kegagalannya itu masing-masing agen pasti punya. Semakin mahal, biasanya dia semakin sering meloloskan orang-orang yang punya visa. Jadi, kayak contohnya di Titi Dika ini, agen visa kita sedikit lebih mahal, sedikit dari harga pasaran. Tapi sejauh ini, peserta Titi Dika yang ikut ke Amerika, dari 100 orang, mungkin cuma 5 yang ditolak visanya. Ya 95 orang lainnya alhamdulillah lolos, mereka mendapatkan visa. Jadi jelas dong perbedaannya antara yang harga mahal bikin visa dan harga yang murah
begitu bisa. Itu balik lagi tergantung agennya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen, nanti kita akan jawab. Oke, aku Andika pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dadah, assalamualaikum.